Sebagai orang yang mencintai Nabi SAW, kita selalu ingin meniru sunnah beliau. Karena secara umum karakter manusia ingin meniru sosok yang dia kagumi. Dalam sebuah pepatah dinyatakan, "Lau kunta tasduqu hubbahu la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Jika Anda jujur mencintainya, Anda akan mentaatinya. Karena orang yang mencintai akan mentaati orang yang dia cintai. Terlebih dalam masalah agama, dalam masalah ibadah. Setiap mukmin yang sadar dengan amalnya akan merasa tenang ketika ibadahnya sesuai panduan yang diajarkan panutannya. Biasanya, orang baru merasa bingung ketika dia khawatir akan keselamatan ibadahnya. Dia akan sangat resah ketika dia tahu ternyata ibadahnya tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Anda bisa lihat pemandangan ini saat kaum muslimin berangkat haji atau umroh. Mereka yakin ibadah ini, haji dan umroh, adalah ibadah yang butuh modal besar, memakan banyak waktu dan tenaga. Sehingga mereka berusaha bagaimana agar haji dan umrohnya sah, atau bahkan mendapatkan predikat mabrur. Karena kesadaran inilah, jamaah haji menjadi orang yang sensitif dengan ibadahnya. Sedikit ada yang mengganjal, mereka akan segera tanyakan ke ustadznya. Sedikit ada masalah dengan ibadahnya, akan segera dia konsultasikan ke pembimbingnya. Namun, mengapa mereka mengkhawatirkan ibadah haji dan umrohnya itu? Karena mereka tidak ingin mengorbankan keselamatan ibadahnya. Sehingga mereka ingin semua ritual haji dan umrohnya sesuai dalil. Sayangnya, suasana semacam ini tidak kita jumpai dalam ibadah sholat. Umumnya masyarakat melakukan sholat hanya mengikuti rutinitas sejak kecil. Tata cara sholat yang kita kerjakan, yang mereka kerjakan, umumnya adalah hasil didikan guru kita waktu SD, atau pelajaran yang disampaikan guru ngaji kita waktu kita belajar di surau. Ya, kita layak berterima kasih kepada mereka. Ketika seorang tidak perhatian dengan nasib sholatnya, dia tidak akan pernah peduli apakah sholatnya sudah sesuai dalil ataukah belum. Dia tidak akan memikirkan apakah gerakan dan bacaan sholatnya memiliki dalil ataukah tidak. Barangkali karena kita sudah terlalu sering sholat, atau karena sholat menurut kita adalah ibadah yang sangat mudah dan sangat ringan bagi kita, sehingga kita tidak begitu memperhatikan keselamatan sholat kita. Ini beda dengan nasib para jamaah haji ketika di Tanah Suci. Karena itu, marilah kita berpikir. Jadikan sholat kita berdalil. Jadikan sholat Anda berdalil. Anda akan lebih tenang ketika sholat Anda sesuai dalil. Ketika Anda melakukan takbiratul ihram, Anda mengangkat tangan sesuai dalil, Anda akan merasa lebih tenang. Ketika Anda bersedekap, Anda tahu bagaimana cara bersedekap yang sesuai dalil, Anda akan merasa lebih tenang. Ketika Anda rukuk dan tahu dalil tentang tata cara rukuk, Anda akan merasa lebih tenang, dan seterusnya. Karena semua sholat kita sesuai dalil. Sholat kita sholat yang berdalil. Jadikan sholat Anda berdalil. Anda akan lebih tenang. Di saat itulah Anda akan lebih khusyuk dalam sholat. Rasulullah SAW mengajarkan dalam sebuah hadis, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Jadikan sholat Anda berdalil.